Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas balok pada bidang miring. Ya, ini ada nanti yang digunakan adalah konsep hukum Newton. Ini ada balok. Pertama kita anggap bidang miringnya licin. Maka kita uraikan nanti gaya-gayanya. Jadi gaya yang bekerja karena bidang miring licin adalah dia gaya berat ya, W menuju pusat bumi ya. Anggap saja ini misalkan theta ya. Maka nanti kan dia bergerak ke bawah sini. Nah, maka kita buat ya dua kartesiannya ya, sumbu kartesiannya. Kita anggap yang sini itu sumbu X, sedangkan ini sebagai sumbu Y. Supaya kita nanti bisa mudah menguraikan komponen gayanya. Jadi X-nya mengikuti arah gerak ya. Biasanya kan kalau kartesian tuh begini ya, X, Y. Tapi ini dia X-nya miring mengikuti arah gerak dari benda ini. Supaya nanti kita lebih mudah menguraikan. Nah, kemudian ini ada sudut theta. Nah, menggunakan konsep sudut berseberangan, maka sudut theta di sini ya. Oh, di sini 30, ini pasti sudutnya 30 ya. Ya, itu konsepnya. Nah, perhatikan ya. Jadi gaya berat ini mempunyai dua komponen ya, karena dia berbentuk vektor ya. Mana komponen apa? Sumbu X dan sumbu Y. Maka kita proyeksikan aja ke sumbu X. Ya. Nah, ini berarti WX. Nah, kita proyeksi ke sumbu Y. Nah, ini WY. Nah, berapakah WX dan WY? Perhatikan ya, ini kan theta. Jadi gini. Ya, ini theta tadi. Ya, ini apa? Yang berhimpitan. Nah, ini yang berhimpitan ya. Berarti itu WY ya. Terus yang depan sudutnya ini, berarti ini kan sejajar dengan ini, artinya itu WX. Sedangkan ini W-nya ya. Jadi, berdasarkan trigonometri ya, maka sangat mudah menentukan. Misalkan cos theta. Nah, cos theta yang berhimpitan dibagi yang panjang. Bagi yang berhimpitan WY ya. WY per W. Maka WY itu adalah W cos theta. Nah, sedangkan kita sin theta, berarti yang depan sudutnya, berarti WX ya. WX per W. Maka WX itu sama dengan W kali sin theta. Nah, mudah ya. Nah, berarti kalau ditanya sekarang komponen pada sumbu X. Nah, komponen gaya, perhatikan. Dia bergerak ya dari sini. Makin lama benda ini akan makin cepat ya. Misalkan di sini dari diam ya. Nanti makin lama makin ke bawah makin cepat. Maka kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F karena sumbu X berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, gitu ya. Nah, ini kan yang ditanya komponen pada sumbu gaya pada sumbu X, maka kita cukup sigma Fx-nya aja ya. Fx itu yang mana? Nah, ini. WX doang. Ada nggak selain WX? Nggak ada. Ya, karena dia bidang licin. Kalau tidak licin nanti ada gesekan. Maka WX itu adalah komponen gaya pada sumbu X. Nah, perhatikan ya. Kita ikuti kita buat aturan sendiri ya. Boleh berbeda dengan aturan ini. Kita anggap arah gerak ke sini positif ya. Karena ini sumbu X positif. Kalau arah ke sana itu negatif. Artinya WX-nya positif plus WX. Ya, jadi plus WX sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah, WX-nya udah ketemu tadi mana? W sin theta. Maka W sin theta sama dengan MA. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, selanjutnya. Gaya pada sumbu Y dan komponen sumbu Y dan gaya normal. Nah, ini perhatikan. Sumbu Y-nya kan ini. Positif, ingat yang ke arah atas, negatif yang ke bawah. Artinya, ini ada nggak selain WY? Ini kan WY tadi. Ini. Oke, saya buat di sini biar nggak bingung. Nah, ini kan WY. Ada nggak selain WY? Ada. Yaitu konsep gaya normal. Gaya normal itu untuk melawan gaya WY itu. Kenapa? Karena ini konsep hukum aksi reaksi Newton ya. Nah, maka dia arahnya tegak lurus dengan bidang, berarti ini tegak lurus. Nah,
inilah disebut gaya normal ya, karena dia menyentuh bidang ya. Nah, ini N, berarti ada dua komponen pada sumbu Y, N dan WY. Karena sumbu Y positif ke atas, N kita kasih tanda positif, WY-nya ke bawah, berarti min WY ya. Nah, maka kita hukum 1, 2, atau 3 Newton. Ingat, selama dia bergerak benda ini, dia nggak jumping atas bawah ya pada sumbu Y. Dia akan tetap di sumbu Y titik 0 sumbu Y. Artinya, tidak ada percepatan pada sumbu Y. Artinya, dia menggunakan hukum pertama. Sigma F Y sama dengan 0. Hukum pertama Newton. Nah, maka sigma F Y yang positif tadi N ya. N. Terus min WY sama dengan 0. Artinya N sama dengan WY. Artinya N itu nilainya WY-nya udah ketemu W cos theta. Nah, gitu ya. Ya normal. Terus bagaimana dengan percepatan? Nah, ini udah kita tulis tadi. Ini kita lanjutkan saja nih. W sin theta sama dengan MA. Ingat, dia punya percepatan hanya pada sumbu X ya. Sumbu Y tidak ada, karena dia sumbu Y tidak bergerak ya pada sumbu Y, dia tetap koordinatnya pada sumbu Y. Maka A itu sama dengan W kali sin theta per M ya. W ini kan sama dengan M kali G ya, MG kali sin theta per M. Nah, dicoret M-nya jadi A-nya itu sama dengan G kali sin theta. Nah, jadi yang mempengaruhi A di situ ketika bidang itu licin cuma sudut ya. Makin besar sudutnya, maka makin cepat bendanya ya. Karena ini sin theta makin besar, 0 kan sudut sin theta 0, 0. 30 setengah, sin theta 45 setengah akar 2 sampai sin theta 91 ya. Jadi makin besar. Nah, ada kasus kedua, bidangnya tidak licin. Artinya ada gaya gesek melawan arah geraknya berarti sebesar F. Berarti di komponen sumbu X yang berubah. Nah, berapa komponen pada sumbu X? Tadi kan kita sudah langsung sampai sini ya. Wx plus MA. Jadi tadi kan W plus Wx sama dengan MA. Nah, masalahnya ada gaya sebesar F, dia kan kiri ya, artinya negatif dari sumbu X, artinya min F ya plus Wx sama dengan MA. Jadi cukup ditambah dengan min F-nya. Nah, maka ini komponen sumbu ya, min F sama Wx. Nah, kita berapa nilai F? Nah, ingat F itu nilainya adalah mu kali N ya. Karena dia bergerak kita pakai mu S. Kalau dia diam bergerak pakai mu K, kalau diam dia pakai mu S. Nah, mu K-nya sudah ada biasanya di soal. N itu mana tadi? N. Nah, ini kita pakai konsep yang ini. Karena pada sumbu Y dia sama saja ya, nggak ada pergerakan. Maka langsung aja pakai N yang tadi, W kali cos theta. Itu ya. Jadi F itu ini komponen pada sumbu Y ini. Sedangkan gaya yang digunakan hukum Newton kedua. Karena benda bergerak ya. Komponen pada sumbu Y sama tadi ya. N-nya sama dengan W cos theta ya. Terus ada min WY-nya ya. Ini sumbu Y, komponen sumbu Y. Jadi sama saja nilainya ya. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, nanti kita peroleh N sama dengan ini ya, W cos theta. Dari sigma Fy sama dengan 0 kita peroleh ini N sama dengan W cos theta. Nah, percepatannya berapa? Nah, kita cukup menggunakan ini. Min F-nya udah ketemu, min mu K kali W kali cos theta ya. Plus Wx-nya tadi ini kita masukkan W sin theta. Terus W kali sin theta sama dengan MA. Nah, ini W-nya saya ganti dengan M kali G ya. Karena berat itu massa kali gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Min mu K kali M kali G cos theta plus M kali G kali sin theta sama dengan A. Nah, MA ya, MA. Nah, ini M-nya saya taruh di luar sendiri. M sama dengan min mu K kali G cos theta plus G kali sin
theta. Nah, M-nya di luar ya. Jadi M kali ini hasilnya ini, M kali yang ini, MGK sin theta. Kali M. Nah, M-nya dicoret ya. Maka A itu sama dengan min mu K kali G cos theta plus G kali sin theta. Nah, perhatikan ya, jika benda bidang miring itu tidak licin, ada penambahan ini. Ini kan negatif, artinya percepatannya tadi sebesar G sin theta pada benda miring dikurangi oleh koefisien gesekan kinetis kali percepatan gravitasi kali cos theta. Jadi jika ada gesekan, maka benda itu mengalami percepatannya lebih lambat ya. Artinya tidak secepat ketika licin ya. Nah, ini faktor ini yang membedakan. Oke, kita langsung soal saja aplikasi dari bidang miring tadi ya. Kita gunakan hukum Newton tadi. Nah, dua buah benda dihubungkan tali. Nah, dianggap masanya diabaikan. Artinya kalau massa diabaikan nanti dia tidak masuk ke perhitungan ya. Cukup tegangannya saja. Nah, seperti gambar ini, massa benda sama ya, M1. Jadi ini M1, ini M2 ya. Nah, jika katrol dan bidang miring licin, nah, kalau licin, nah, kalau ada menemukan kata licin berarti F sama dengan 0. Kalau katrol licin, ini kata kunci lagi, artinya dia sigma tau-nya sama dengan 0. Artinya gaya pada tali di sini dan di sini itu sama ya. Tapi kalau dia tidak licin katrolnya, nanti dia pakai sigma tau sama dengan IA ya. Ini pakainya, ini pakai momen inersia ya. Dan apa namanya? Untuk katrol ya. Ini ada perhitungan lebih panjang lagi. Tapi kita anggap licin dulu, artinya tegangan tali di sini dan di sini sama ya. Oke. Tentukan percepatan kedua benda dan tegangan tali. Nah, sekarang sebelum kita jawab soal, kita buat dulu ya. Untuk benda satu, saya taruh di sini ya. Saya akan tinjau satu persatu, benda satu dulu, terus benda dua. Nah, ini kan benda satu ini menuju pusat bumi, berarti W1 ya. Ini kan 30, maka nah di sini, nah ini saya taruh dulu begini. Nah, ini pada sumbu Y ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ingat, X positif ke atas ya, yang ke bawah negatif, Y itu positif di atas, yang ke bawah negatif. Nah, perhatikan W1 ini kan bisa diproyeksikan ya, proyeksikan. Nah, saya proyeksikan saja karena dia vektor sifatnya di sini. Nah, ini berarti karena ini sumbu Y tadi, maka ini W1Y. Terus ini ke atas, ini yang ini adalah W1X karena dia searah sumbu X ya. Nah, ini sudutnya yang berseberangan berarti ini ya, 30 derajat. Nah, perhatikan bahwa W1X itu ini kan setara dengan ini, artinya dia sudut yang berhadapan dengan, dia yang berhadapan dengan sudut, artinya pakai sin ya. Jadi W1X sama dengan W kali sin 30 derajat. Nah, W1Y ya berarti W kali cos 30 derajat. N-nya berapa? Nah, ini kan N tadi ya. Pasti arah berlawanan dengan W dan tegak lurus dengan bidang N. N itu sama dengan, karena dia sumbu Y tidak sama dengan sebelumnya ya, tidak ada gejolak ya, tidak ada pergerakan pada sumbu pada bidang ini, maka N sama dengan W1Y. Artinya N sama dengan W kali cos 30 derajat. Nah, itu ya. Oke, kita tinjau benda satu ya, yang ini. Nah, berarti kita buat komponen pada sumbu X-nya ya, pada gaya pada sumbu X. Nah, sumbu X berarti ini ada tali ya, dia tali sebesar tegangan T1, dia ditarik oleh tegangan tali ini ya. Tegangan tali berasal dari gaya dari M2, tapi kita pisahkan dulu analisisnya. Nah, ini T1 ya, karena dia ke arah kanan, ini positif, berarti T1 bisa plus, nggak masalah ya. Terus dia dilawan oleh, nah ini W1X ya, berarti karena dia ke arah negatif, berarti min
W1X sama dengan, nah karena dia bergerak ya, karena ditanya mereka percepatan pasti bergerak ini ya. Apalagi lihat masanya sama, artinya ini nanti lebih besar rekannya. Soalnya yang miring ini pasti dikurangi beratnya karena ada dia di bidang miring. Nah maka M kali 1 kali A1 ya. Nah maka T1 sama dengan, nah ini T1 sama dengan, ini saya perlu pindah ruas ke kanan jadi plus ya, W1X plus M1 kali A1. Nah ini saya simpan dulu ya, ini sebagai persamaan 1 ya. Kemudian sigma FY-nya nggak usah kita ini, soalnya sebenarnya ini kita tadi ya sudah kerjakan di sini ya. Oke, kemudian pada benda 2 ya. Nah, kita tinjau benda 2 ya. Artinya di sini ya. Langsung saja saya dari sini. Benda 2 ini ada gaya ya. Supaya nggak bingung saya tulis saja ya. Nah, ini ada gaya. Pertama dia ditarik oleh beratnya ya. Dia punya berat ya, gaya berat W2. Nah, W2 ini dihalangi ya oleh T2 ya. Karena ada tegangan tali yang berasal dari massa M1 tadi ya. Maka ini kita cukup tinjau pada sumbu Y karena sumbu X tidak perlu ya, nanti tidak perlu. Nah, berarti sigma FY sama dengan ini kita anggap sumbu Y ya. Nah, ke atas itu misalkan kita kasih negatif ya, ke bawah itu positif ya. Nah, makanya ini saya bilang konsep ini bisa ditukar ke atas positif, bawah negatif. Tapi saya pakaian ke bawah positif ya. Maka harus konsisten ketika menerapkan hal ini ya. Nah, maka berarti yang positif apa? Plus W2 ya. Bentar. Kita hukum 1 atau 2 Newton atau 3. Dia di sumbu ini kan bergerak ya. Dari makin lama kan ke bawah terus nih, ya enggak? Artinya pakai MA ya, dari diam, ketika didiam nanti bergerak makin cepat ya. Artinya di sini M2 kali A2. Nah, sigma F ya, ingat positif itu yang W2 berarti W2 min T2 ya. Sama dengan M2 kali A2. Nah, gitu kira-kira. Oke. Kita sudah hampir mendekati ya. Percepatan kedua tali yang ditanyakan. Nah, ini kan kita sudah sebenarnya hampir ketemu ya. Tapi kita selesaikan dulu untuk kedua persamaan ini. Nah, ini saya anggap sebagai persamaan 2 ya. Perhatikan ya. Jadi dia pada kasus ini katrol licin ya, itu kata kuncinya ya. Jadi ketika katrol licin artinya tegangan di sini sama ya. Nah, ini tapi di sini dia menarik M1, T-nya menarik M1 ya. Tapi di sini dia ke sini sama aja besarnya maksudnya. Nah, di sini di kasus ini dia menarik M2. Nah, arahnya berbeda. Nah, itulah konsep tegangan tali ya. Jadi makanya kita analisisnya kita pisah-pisah supaya lebih mudah ya. Jadi kalau langsung semuanya nanti T-nya kan begini. Nah, berlawanan ya, seperti berlawanan, saling tarik menarik ya, karena dia ada dari sini dan dari sini gitu ya. Nah, maka karena dia licin katrolnya artinya tegangan tali sama, artinya T1 bisa sama dengan T2 besarnya. Artinya saya dengan T. Artinya T2-nya saya substitusi dengan T1, maka W2 min, nah T2-nya saya ganti dengan persamaan 1 ya. Berarti min W1X plus M1A1 ya, sama dengan M2 kali A2. Nah, gitu kira-kira. Nah, perhatikan ya. Akibat dari lagi-lagi ya, akibat dari licin katrol licin dan dia talinya ini tegar ya, tidak melar, tidak memanjang ya. Artinya tali yang sangat kuat. Artinya A1 itu sama dengan A2. Percepatan 1 sama dengan percepatan 2 ya. Nanti kalau talinya misalkan bisa elastis, nah nggak bisa dibuat seperti ini. Tapi karena ini tidak dijelaskan, artinya talinya dianggap tidak memanjang, tidak memendek.
meskipun diberi beban. Artinya A1 sama dengan A2. Maka karena A1 sama dengan A2, saya ganti simbolnya di A ya. Berarti W2 min saya masukkan W1X plus M1A ya, sama dengan M2A. Nah, udah seperti ini. Saya ke kiri aja. Nah, ke sini. Jadi W2 min, saya keluarkan ini ya, plus kali min, berarti min W1X plus kali min, berarti min M1A sama dengan M2A. M-nya saya pindah ruas, jadi W2 min W1X sama dengan M1 plus M2 ya. Ini saya buat aja di gini ya, M1A kan pindah ruas positif, jadi ya, M1 A plus M2A. Nah, A-nya saya taruh di luar. Nah, kemudian A-nya itu saya peroleh sekarang ya. A sama dengan W2 min W1X per M1 plus M2. Nah, ketemulah A-nya. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. A sama dengan W2 itu berarti M2 kali G ya. M2 kali G min W1X. Tadi ini sudah kita temukan. W kali W-nya itu berarti M1 kali G ya. Maka kali sin 30 derajat dibagi dengan M1 plus M2 ya. Nah, kita tinggal masukkan nilainya ya. Saya taruh di sini A. A sama dengan M2-nya 5 ya. 5 kali G, berarti kalau nggak disebutkan kita pakai 10. 5 kali 10 min M1-nya 5 kali G, berarti kali 10 kali sin 30, berarti kali setengah ya. Per M1 tambah M2, 5 tambah 5. Berartinya A sama dengan 5 kali 10, 50 min 5 kali 10 kali setengah, 25 dibagi dengan 10. Artinya 25 per 10. Artinya A itu sama dengan 2,5 M per S kuadrat. Nah, A-nya ketemu ya. Bagaimana dengan tegangan tali? Kita cukup pakai persamaan satu ya. Ini T ya, T1 sama dengan T2 sama dengan T ya. Itu maksudnya W1X tadi udah ketemu ya, nih W1X nih. Berapa? 25 ya. 25 plus M1 kali 5 kali A, 2,5. Maka 25 ditambah 5 kali 2,5 itu 12,5. Artinya 37,5 Newton. Inilah tegangan talinya. Oke ya, gampang ya. T sama dengan 37,5 Newton. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.